Di sini saya memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah kesehatan mental. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rara Gita Yosa dari kelas BPIC, Bimbingan Penjualan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, NIM 1930 50 20 87. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mood disorder atau gangguan suasana hati. Definisi mood disorder atau gangguan suasana hati adalah gangguan kesehatan mental yang mempengaruhi keadaan emosi seseorang. Gangguan ini menyebabkan seseorang mengalami kebahagiaan yang ekstrim, kesedihan ekstrim, ataupun keduanya secara bergantian dalam waktu yang lama. Seperti Anda ketahui, perubahan mood atau mood swing memang normal terjadi pada setiap orang. Seseorang bisa merasa sedih, marah, dan bahagia dari waktu ke waktu tergantung keadaan saat itu. Namun penderita mood disorder cenderung memiliki suasana hati yang tidak sesuai dengan keadaannya. Kondisi ini dapat mengganggu kemampuan Anda dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, sekolah, ataupun melakukan kegiatan sosial. Dalam kondisi yang parah, seseorang dengan gangguan mood dapat memiliki kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri ataupun orang lain, hingga keinginan untuk bunuh diri. Tidak hanya itu, gangguan mental ini juga bisa meningkatkan resiko seseorang terkena berbagai penyakit terkait fisiknya, seperti penyakit jantung ataupun diabetes. Seberapa umumkan kondisi ini? Mood disorder termasuk gangguan kesehatan mental yang umum terjadi dilansir dari Medifern Plus. Gangguan ini mempengaruhi 1 dari 10 orang yang berusia 18 tahun ke atas. Meski demikian, siapapun yang baik, anak, remaja, maupun orang dewasa bisa mengalami kondisi ini. Sementara itu, wanita tersebut lebih sering mengalami gangguan mood dibandingkan dengan pria. Mood disorder adalah gangguan mental yang masih bisa diatasi. Bahkan penderitanya masih dapat menjalankan aktivitas normal dengan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau psikiater. Konsultasikan kepada ahli untuk mendapatkan diagnosa dan pengobatan yang tepat. Jadi jenis mood disorder. Berikut adalah jenis-jenis mood disorder atau gangguan suasana hati yang mungkin terjadi. Yang pertama, depresi mayor. Depresi mayor atau Major Depressive Disorder atau MDD adalah gangguan mood yang umum terjadi, tetapi merupakan suatu kondisi yang serius. Gangguan ini ditandakan dengan periode kesedihan ekstrim yang berkepanjangan dan terus-menerus. Penderita pun kerap tidak dapat menjalani dan menikmati aktivitas yang biasa dilakukan. Yang kedua, bipolar disorder. Bipolar disorder atau gangguan bipolar adalah penyakit mental yang ditandai dengan perubahan mood parah dari fase mania ke fase mania digambarkan sebagai periode kegembiraan yang ekstrim, sedangkan depresi dapat menyebabkan kesedihan atau keputusan yang parah. Yang ketiga, dysthymia. Persistent depression disorder atau dysthymia adalah bentuk atau jenis depresi jangka panjang atau kronis. Kondisi ini ditandai dengan suasana yang buruk, termasuk mudah tersinggung, berlangsungnya selama 2 tahun. Yang keempat, Schizothymia sering didefinisikan sebagai jenis gangguan bipolar yang lebih ringan. Seseorang dengan gangguan schizothymia mengalami perubahan mood yang tidak teratur dan terus-menerus untuk waktu yang lama, meski dalam skala ringan dibandingkan tipe gangguan bipolar lainnya. Yang kelima, seasonal affective atau disorder SAD. SAD adalah bentuk depresi yang terjadi selama musim tertentu. Gangguan mental ini biasanya terjadi dari awal musim dingin ataupun hujan dan mulai membaik pada musim panas. Yang keenam, premenstrual dysphoric disorder. Jenis gangguan mood ini umum terjadi 7 hingga 10 hari sebelum wanita menstruasi dan hilang dalam beberapa hari setelah tersebut dimulai. Kondisi umumnya disebabkan oleh perubahan hormonal yang berhubungan dengan siklus menstruasi. Adapun gejala yang paling khas dari jenis ini adalah marah, mudah tersinggung, berkurangnya minat pada aktivitas sehari-hari, hingga masalah tidur. Yang ketujuh, destructive mood dysregulation. Jenis ini merupakan gangguan mood yang terjadi pada anak-anak. Kondisi ini biasanya ditandai dengan ledakan emosi seperti marah dan mudah tersinggung, yang intensif dan tidak sesuai dengan perkawajaan di usianya. Yang terakhir ini adalah gangguan mood terkait penyakit lain. Suasana hati yang tidak normal dan terus-menerus juga bisa terjadi karena efek dari kondisi medis atau penyakit tertentu. Beberapa kondisi medis yang umum menyebabkan gangguan mood ini, yaitu kanker, cedera infeksi, ataupun penyakit kronis lainnya. Gangguan mood yang terkait dengan penggunaan zat. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh penggunaan zat seperti alkohol, obat-obatan terlarang, paparan racun, ataupun bentuk pengobatan tertentu. Tanda-tanda dan gejala mood disorder. Apa saja tanda-tanda dari gejala mood disorder? Yang pertama itu gejala yang timbul pada penderita kondisi ini bisa berbeda. Hal ini tergantung pada jenis gangguan mood serta usia masing-masing
penderitanya. Secara umum berikut adalah tanda-tanda, ciri, atau gejala mood disorder yang sering terjadi. Yang pertama yaitu perasaan sedih, cemas, atau hanya hampa yang terus-menerus terjadi, merasa putus asa atau tidak berharga, kurang energi atau merasa lesu, rasa bersalah yang berlebihan, kehilangan nafsu makan ataupun makan berlebihan. Perubahan berat badan seperti berat badan berkurang ataupun bertambah, terlalu sering tidur atau tidak butuh tidur, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disenangi. Sulit konsentrasi. Seringnya memikirkan kematian, cenderungnya menyakiti diri sendiri, hingga keinginan untuk bunuh diri. Selain tanda-tanda tersebut, gejala gangguan bipolar juga bisa disertai dengan fase mania di mana penderitanya merasakan kebahagiaan ekstrim. Gejala pada fase mania bisa berupa energi berlebihan, bicara dengan sangat cepat, membuat keputusan buruk atau berisiko, atau melakukan banyak hal sekaligus. Tak jarang pula, gangguan mood bisa menimbulkan gejala fisik seperti sakit kepala, sakit perut, ataupun kelelahan. Gejala fisik yang terkait dengan masalah mood ini biasanya tidak membaik meski sudah diberikan pengobatan. Kapan waktu harus periksa ke dokter? Jika Anda merasakan satu atau lebih gejala di atas, terutama jika sudah mengganggu aktivitas Anda, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter ataupun ahli kesehatan mental, seperti psikologi atau psikiater. Adapun perlu mencari bantuan medis darurat bila memiliki cenderungan untuk menyakiti diri sendiri, seperti orang lain, ataupun bahkan untuk bunuh diri. Perlu diketahui pula, gejala gangguan suasana hati di atas mungkin mirip dengan kondisi medis atau penyakit mental lainnya. Selalu konsultasi dengan dokter atau psikiater untuk mengetahui diagnosis yang tepat. Penyebab dan faktor risiko mood disorder. Penyebabnya itu, gangguan suasana hati umumnya disebabkan oleh berbagai faktor berikut adalah faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab dari gangguan mood. Yang pertama, faktor genetik. Gangguan mood cenderung menurun dalam keluarga. Faktor biologis ini umumnya terkait dengan ketidakseimbangan bahkan kimia di otak. Faktor lingkungan, pengalaman hidup, atau peristiwa tertentu dalam kehidupan yang biasa menyebabkan stres atau trauma. Faktor yang meningkatkan risiko seseorang terkena mood disorder. Siapapun yang mengalami perubahan suasana hati yang tidak normal, namun ada beberapa faktor yang mungkin bisa meningkatkan risiko seseorang terkena gangguan mood. Faktor-faktor tersebut adalah berjenis kelamin. Wanita disebut 2 kali lebih berisiko mengalami mood disorder dibandingkan pria. Riwayat keluarga, terutama jika ada saudara kandung ataupun orang tua dengan gangguan mood, seperti bipolar disorder. Faktor keturunan sebagai penyebab bipolar disorder memang seringkali dikaitkan. Pernah didiagnosis, mood disorder sebelumnya adalah masalah pada hidup yang rentan menyebabkan stres seperti kehilangan pekerjaan atau pengangguran, perceraian, kematian orang terdekat, atau masalah finansial. Penyakit kronis seperti diabetes, kanker, penyakit jantung, atau penyakit Parkinson, atau mengonsumsi obat-obat tertentu. Nah, bagaimana mood disorder didiagnosis? Gejala perubahan suasana hati yang tak normal bisa disebabkan oleh kondisi medis lainnya. Oleh karena itu, dokter biasanya melakukan serangkaian tes untuk memastikan apakah gejala yang Anda rasakan terkait dengan mood disorder atau kondisi medis lainnya. Sebelum melakukan tes, dokter akan terlebih dahulu menanyakan riwayat medis yang ada dalam keluarga miliki atau obat-obat yang mungkin sedang Anda konsumsi. Setelah itu, beberapa tes yang akan dilakukan dokter atau psikiater untuk membuat diagnosis gangguan mood. Di antaranya adalah pemeriksaan fisik. Tes ini dilakukan untuk menyampingkan kondisi medis yang lain yang mungkin menjadi penyebab gejala seperti masalah tiroid, kurang vitamin tertentu, ataupun lainnya. Tes psikologi. Pada tes ini, psikologi atau psikiater atau menanyakan meminta Anda mengisi kuesioner mengenai pikiran, perasaan, perilaku, atau kebiasaan sehari-hari Anda, termasuk pola tidur dan makan. Tes-tes lainnya pula mungkin dilakukan untuk memperkuat diagnosis. Konsultasi dengan ahli mengenai jenis tes yang tepat sesuai kondisi Anda. Nah, bagaimana cara mengatasi mood disorder? Sebagian besar kasus gangguan mood berhasil diatasi dengan berbagai jenis pengobatan. Melalui pengobatan ini, penderita dapat menjalankan aktivitas secara produktif serta menikmati hidup yang stabil dan sehat. Tergantung pada jenis dan tingkat keparahan yang dialami. Berikut ada beberapa cara atau prosedur pengobatan yang dilakukan untuk mengobati mood disorder. Yang pertama, obat-obatan. Yang kedua, dokter dapat meresepkan obat-obatan untuk membantu mengurangi dan mengelola gejala perubahan mood terjadi. Beberapa obat yang umum diberikan yaitu antidepresan, obat antidepresan seperti fluoxetine atau duloxetine diberikan untuk mengatasi depresi atau fase depresi pada penderita bipolar disorder. Penstabilan mood untuk mengatasi mood swing, obat penstabil mood
sering diresepkan antibiotik. Salah satu jenis obat yang diberikan adalah aripiprazole, biasanya digunakan untuk penderita bipolar disorder yang mengalami fase manila atau episode campuran manila atau depresi secara bersamaan. Yang kedua, psikoterapi. Pasien dengan mood disorder mungkin perlu menjalani psikoterapi bicara atau konseling guna mengatasi kondisi. Beberapa bentuk psikoterapi yang umum yaitu behavior thinking atau lainnya. Pada terapi mood disorder ini, psikiater akan membantu mengubah pandangan Anda yang menyimpang mengenai diri Anda, lingkungan sekitar Anda, tetapi itu juga membantu meningkatkan hubungan interpersonal serta mengidentifikasikan dan menghindari berbagai pemicu stres. Pemicu stres. Terapi stimulasi otak, brain stimulation therapy atau terapi stimulasi otak dapat membantu mengatasi perubahan bahan kimia di otak yang kerap menjadi penyebab gejala depresi dan gangguan bipolar. Bentuk terapi stimulasi otak ini berupa electroshock terapi, ACT, transcranial stimulation atau lainnya. Selain obat-obatan yang bentuk terapi di atas, dokter atau psikiater juga mungkin memberikan produser pengobatan lainnya. Adapun mungkin perlu mengalami program rawat inap khusus rumah sakit, terutama jika kondisi Anda parah. Konsultasikan selalu dengan dokter untuk jenis perawatan yang tepat. Pengobatan di rumah untuk mood disorder. Berikut ada beberapa perubahan gaya hidup dan pengobatan rumahan yang mungkin bisa membantu mengatasi mood disorder Anda. Kondisi obat yang menjalani terapi secara teratur seperti yang disarankan dokter atau psikoterapi. Hindari berhenti atau mengganti konsumen obat tanpa pengetahuan dokter. Tidur atau istirahat yang cukup untuk mencegah mood swing. Terapkan pola makan sehat dan bergizi, dan bila perlu konsumsikan makanan untuk mengatasi depresi dan perubahan mood yang mungkin bisa membantu. Tetapi tetap aktif seperti rutin olahraga bisa meningkatkan mood sehingga cocok dilakukan penderita gangguan ini. Lakukan cara mengelola stres yang cocok untuk Anda seperti menjalankan hobi, meditasi, pijat, yoga, ataupun hal lainnya. Hindari konsumsi alkohol dan obat-obat yang terlarang. Jaga hubungan baik dan tetap berhubungan dengan teman ataupun saudara. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun ucapan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.